don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Yang kakinya yang bagus. Media Vietnam Soha, VN menyindir Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan atau naturalisasi untuk menjadi starter di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media Vietnam Soha, VN menyindir Timnas Indonesia yang bisa menggunakan 11 pemain naturalisasi melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Soha, VN dalam judulnya. Soha, VN mengatakan sejumlah pemain keturunan berdarah Indonesia tengah dibidik oleh Indonesia untuk memperkuat tim Garuda di Piala Asia 2023. Saat ini, sejumlah pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Antara lain Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, tulis Soha, VN. Selain itu, beberapa bintang lain seperti Tom Haye dan Mees Hilgers juga dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Di posisi penjaga gawang adalah Emil Audero yang merupakan target transfer klub Inter Milan. Tim tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PSSI karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah mantan bos Inter, tulis Soha, VN menambahkan. Selain hal itu, pemain keturunan Indonesia berhasil, Welber Liescott de Halim Jardim atau Welber Halim Jardim berhasil membawa Sao Paulo juara Piala Criciúma U17 yang diwarnai gol 30 detik, Sabtu, 1 Juli 2023. Welber tampil sebagai starter saat Sao Paulo mengalahkan klub Argentina Talleres pada pertandingan final Piala Criciúma U17 di Stadion Gilberto Gulse di Criciúma, Sabtu, 1 Juli 2023, pagi waktu setempat. Dalam pertandingan tersebut Sao Paulo menang 7-6 melalui adu penalti setelah bermain 2-2 di waktu normal. Sao Paulo membuka skor lewat gol kilat pada detik ke-10 lewat lesakan Carneiro. Carneiro yang berhasil merebut bola dari kaki pemain belakang lawan yang melakukan blunder berhasil menceploskan bola ke gawang Talleres. Sayangnya pada menit ke-12 Sao Paulo kebobolan yang membuat skor 1-1. Gol tercipta melalui sundulan pemain Talleres yang terlambat ditutup oleh Welber. Namun Welber berhasil berkontribusi pada gol kedua setelah dirinya melakukan gangguan terhadap lawan untuk membuat bek lawan membuang bola ke arah pemain Sao Paulo, hingga pemain Sao Paulo Samuel berhasil melesakkan gol ke gawang Talleres. Dalam pertandingan ini Welber juga menunjukkan kemampuannya untuk melepaskan lemparan jarak jauh. Meski belum menunjukkan lemparan ke dalam sejauh Pratama Arhan, namun tampaknya Welber punya kemampuan untuk diasah melancarkan lemparan ke dalam jarak jauh. Welber merupakan pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 yang kini membela Sao Paulo U17. Ayahnya bernama Elisangelo de Jesus Jardim yang berasal dari Brasil. Ibunya bernama Liliana Halim asal Indonesia. Welber disebut-sebut bakal dipanggil memperkuat timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang 2 tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu, kata Bima Sakti kepada tim MNC Portal Indonesia. Kita kasih kesempatan juga untuk pemain diaspora juga, kalau memang mereka lebih bagus jauh di atas rata-rata pemain yang ada ya kita pilih. Tapi, kalau sama ya kita mendingan kasih kesempatan anak-anak yang berlatih di Indonesia atau anak-anak lokal, itu kalau sama, kan dia dapat ilmu bagus juga di luar sana, lanjut Bima Sakti.
Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 10-12 diantaranya memiliki paspor Indonesia, sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi. Diprediksi dari 30 pemain di atas, 3 diantaranya merupakan pemain-pemain di bawah ini yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Welber Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan Brasil dari sang ayah. Kedua orang tuanya saling kenal ketika sang ayah yang merupakan ex-pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim, berkarier di Indonesia pada pertengahan 2000-an. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim membawa keluarganya terbang ke Brasil. Di Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim menempa kemampuan Welber Jardim hingga menembus tim muda Sao Paulo. Berhubung mempunyai paspor Indonesia, Welber Jardim tak perlu menjalani proses naturalisasi. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan winger ini pun sudah dimention Bima Sakti dan Hamdan Hamedan. Julian Oryep kini memperkuat AS Alkmaar U18 dan Timnas Belanda U17. Fakta ini menunjukkan Julian Oryep yang berusia 16 tahun bukanlah pemain sembarangan. Hanya saja, Julian Oryep yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek, ditengarai hanya memiliki paspor Belanda, plus pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Jika memang tertarik membela Timnas Indonesia U17, Julian Oryep harus menjalani proses naturalisasi yang regulasinya terhitung rumit. Gabriel Han Wilhoffting kini memperkuat Tottenham Hotspur U18. Pemain yang satu ini biasanya bermain sebagai gelandang sentral dan disebut-sebut salah satu pemain terbaik di posisinya. Pemain bertinggi badan 174 cm ini ditengarai memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apakah Gabriel Han Wilhoffting mempunyai paspor Indonesia atau tidak. Pemain keturunan Indonesia, Ilyas Alhaf, belak-belakan mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Dia menyatakan hal tersebut usai jadi sorotan karena kedapatan membentangkan bendera Indonesia saat berhasil membawa timnya promosi ke Liga Belanda. Ya, Ilyas Alhaf baru saja sukses membantu Almere City promosi ke Liga Belanda. Kepastian itu didapat usai Almere City mengalahkan FC Emmen dengan skor 4-1 di babak playoff promosi Liga Belanda. Usai menjalani laga leg 2 kontra FC Emmen pada 11 Juni 2023, Ilyas Alhaf terlihat turut bersukacita merayakan kesuksesan Almere City. Di momen itulah, Ilyas Alhaf terlihat membentangkan bendera Indonesia. Momen tersebut turut terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Almere City Almere Citif. Sontak dirinya langsung jadi sorotan karena dinilai turut memberi kode ingin membela skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun di channel YouTube Yusanugraha, Ilyas Alhaf pun angkat bicara soal aksinya membentangkan bendera merah putih itu. Dia mengatakan bahwa aksi itu dilakukannya murni karena dirinya bangga memiliki darah Indonesia. Ilyas Alhaf mengatakan bahwa dirinya tak melakukan aksi itu untuk diperhatikan semua orang. Tetapi, jika itu dipandang sebagai bentuk dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia, striker berusia 26 tahun itu memastikan tertarik membela skuad Garuda. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Alhaf, dikutip dari akun YouTube Yusanugraha. Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri, lanjutnya. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menginginkan aku juga? Tapi, yang terpenting buat aku sekarang adalah aku harus cari klub yang bagus untuk aku. Aku ingin menjadi lebih baik dan bermain lebih banyak. Setelah itu, nanti lihat apa saja yang akan datang untukku, sambungnya. Lebih lanjut, Ilyas Alhaf membeberkan soal asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Dia mengatakan bahwa darah Indonesia didapat dari nenek dan kakeknya yang berasal dari Surakarta. Bukan dari sisi ayah, aku mendapatkan sisi Indonesia dari mamaku, dari Surakarta. Mamaku lahir di sini, tapi kakek nenekku berasal dari sana, tapi mereka sudah enggak ada sekarang, jelas Ilyas Alhaf.
Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Ilyas Al-Haq di sepak bola. Akankah dia akhirnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia? Menjadi salah satu dari pemain muda naturalisasi yang lagi banyak mendapatkan pujian.